الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'aunihi tunalul muna wa tublaghul ghayat. Hamdan tayyiban mubarakan fihi mil'al ardi wa mil'as samawat wa mil'a ma syaa rabbuna min syai'in ba'du. Lahul hamdu kama yanbaghi liwajhihi wa 'azimi sultanih wa lahush syukru ala jazili karamih wa wafir imtinanih. Lahul hamdu fi awwalil amri wa akhirih wa batinihi wa zahirih wa alanihi wa sirrih wa huluwihi wa huluwil qadari wa murrih. Lahul hamdu kama hamida nafsahu wa fawqa ma yahmiduhu khalquh. Ashhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun, alladzi la yazulu ala al-'arsyi mustawiyan wa fil wujudi hayyan baqiyan la yazulu wa la yahulu wa khalquhu fi tahawulin wa zawal. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa imamul asfiya'i wal muttaqin man 'abida rabbahu hatta atahu al-yaqin. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, segenap para sesepuh, bini sepuh, para asatidz, ustadzat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, utamanya DKM Masjid Raya Al-Insan, akhina fillah al-Ustadz Ari Kunchoro serta seluruh jajaran pengurusnya. Tanpa saya bisa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau semuanya, memberi kekuatan, ketabahan di dalam membina dan mentakmir masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan ampunan kepada kita, dan akhirnya kita dibebaskan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang sangat baik ini, di malam yang ke-28, yang berarti kita hanya bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini hanya tinggal 3 malam lagi, termasuk malam ini. Kalau
diperkirakan kita akan puasa 29 hari ya. Karena bulan sudah hilal, sudah besar, dan saudara kita kemarin lebih awal, jadi kemungkinannya kita akan lebaran akan bersama-sama ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang penuh berkah ya. Beliau mengajak kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat peduli dengan agamanya. Tidak ada waktu yang dilewati dalam hidupnya kecuali untuk kepentingan al-Islam dan Tuhannya, tetapi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Beliau menyeru kepada manusia di akhir bulan Sya'ban dengan seruan beliau yang ma'ruf, yang populer, ayuhan nas qad adzallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, telah dekat dengan kamu satu bulan yang agung, yang penuh berkah. Agung dan penuh berkah, itu yang dikatakan oleh beliau. Yang selanjutnya beliau katakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Jadi beliau katakan pelipat gandaan kebaikan di bulan Ramadan itu memang tidak terbatas. Bukan saja hasanah bi asyri amsalihha, tetapi ila sab'ati mi'ati dha'fin, sampai 700 kali. Orang yang melakukan sedikit upaya kebaikan saja di bulan Ramadan, Allah ganjar pahala besar. Nah, makanya beliau mengajak semua manusia untuk mengaktifkan dirinya di dalam kebaikan ya. Sementara orang-orang yang non muslim saja di bulan Ramadan kecipratan ya kebaikan, yang tadinya omsetnya kecil ya, kemudian pada bulan Ramadan besar. Ini memang keberkatan. Namanya berkat itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sebayangkan kita di bulan Ramadan, masjid-masjid penuh dan mudah kita melaksanakan jamaah. Kemudian kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita bertambah. Kemudian kita bisa bangun malam dengan mudah, yang biasanya mungkin enggak setiap malam kita tahajud. Bulan Ramadan itu kita otomatis bisa tahajud. Kemudian kita bisa bersedekah, tilawah, apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka.
Artinya kesempatan untuk kita berbuat baik itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, namun bulan yang kemarin kita rasakan baru saja masuk. Di hari pertama saya ingat itu kita mau sholat tarawih kan menunggu hasil sidang isbat itu. Kita bilang baru kemarin, sekarang sudah tanggal 28. Kenapa? Karena sangat nikmat kita ada di dalam bulan Ramadan. Orang kalau yang nikmat itu, yang enak, panjang berasa pendek gitu. Seperti kita kalau tamasya 1 hari atau 2 hari, nggak taunya kita cepat pulang, koper sudah dibereskan lagi. Ya, karena apa? Karena seneng gitu. Nah, bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang mengerti tentang kebaikan itu sangat menyenangkan. Apalagi yang namanya malam ke-27. Itu prediksi malam ke-27 itu sebagai malam qadar itu ya bisa kita buktikan dengan tanda-tandanya. Katanya kalau malam itu hening, terus kemudian langit bersih, terus kemudian tidak ada meteor yang datang ke bumi. Bahkan oleh orang-orang barat sekalipun, NASA itu menyatakan bahwa memang ada malam tersebut, malam yang istimewa itu. Dan kalau pagi dirasakan itu langit juga tenang, tidak ada angin. Dan ini kita rasakan pada hari tadi ya. Alhamdulillah jumhur juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kebanyakan jatuh pada tanggal 27, malam 27. Ya alhamdulillah di sini ada i'tikaf dan kita bisa tilawah. Semuanya yang bisa kita lakukan itu ada kebaikan yang bertambah nilainya. Seperti apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairan min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih bernilai, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kalau kita semalam udah bertilawah, kita bertahajud, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, mudah-mudahan itu menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskannya kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya terlalu panjang mungkin membuat prolognya nih. Saya ingin hanya mengingatkan kepada diri saya serta hadirin sekalian bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini, kemudahan-kemudahan dan settingan Rabbani terhadap manusia, terhadap kita untuk bisa melakukan kebaikan. Ini nggak setiap bulan ya, ada dalam kondisi seperti ini. Sebab bulan ada 12, Ramadannya hanya 1. Ya, dikatakan oleh Rasul, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Bulan yang istimewa, yang agung, yang penuh keberkatan itu hanya bulan Ramadan. Kita sadar atau tidak, tinggal 2 hari atau 3 hari maksimal. Itu bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan dan keberkatan ini akan meninggalkan kita. Mau nggak mau kita akan tidak bisa menahan kepergian Ramadan.
Sebagaimana kita juga tidak akan bisa menolak kedatangan bulan Syawal dan berikutnya gitu. Tetapi orang-orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan, melakukan tilawah, melakukan kepedulian, melakukan sedekah, tahajud dan sebagainya, itu bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Ya. Oleh karena itu, kalau Allah panjangkan umur, Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk kita bisa beraktivitas, kita bisa tingkatkan aktivitas kita. Bukan saja Ramadan, tapi bulan-bulan yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang kepada seseorang hamba yang secara kontinu melakukan kebaikan walaupun sedikit. Ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ahabbul a'mal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan seorang hamba adalah yang kontinu walaupun sedikit. Sebab kita tidak beribadat karena Ramadan. Ramadan makhluk seperti yang kita tahu. Dia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, artinya membatasi orang. Ini adalah masa-masa yang istimewa yang diuji kita, bisakah kita mengelola saat-saat yang istimewa ini dengan keistimewaan kita juga. Tetapi setelah itu kita akan masuk ke bulan Syawal. Dan kalau kita mau tahu apakah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya-upaya kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat apakah tetap kita bisa melaksanakan upaya-upaya kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan lain, di bulan Syawal atau 11 bulan yang berikutnya. Jangan kalau bulan Ramadan 4 hari, 5 hari khatam, bulan-bulan Syawal, bulan-bulan lain Quran dipajang paling-paling 1 tahun baru khatam gitu. Kalau bulan Ramadan kita bisa berbagi kepada orang setiap hari, bulan-bulan lain kita enggan lagi, kita tidak peduli lagi dengan tetangga kita. Ya. Itu siogianya kita tidak lakukan seperti itu. Kita sebagai seorang muslim yang punya pegangan Al-Quran, kita sebagai pegangan kita, pegangan hidup kita, itu harus selalu kita baca di dalam Ramadan, di bulan lainnya juga begitu. Artinya bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, bulan-bulan lain juga harus kita banyak membaca Quran. Bulan Ramadan kita peduli dengan anak yatim, kita peduli dengan orang-orang yang perlu mendapat bantuan dari kita, maka bulan-bulan lain juga kita harus peduli. Sebab bukan hanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kepedulian itu adalah tanda keimanan. Tanda keimanan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai 3 kali. Tidak beriman berarti negatif imannya. Man bata sya'bana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Kalau andai kata dia bisa tidur pulas ya, dengan perut yang kenyang, tetangga di sebelah itu dia tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu sholat kita, puasa kita bisa dikatakan no. Wallahi la yu'min.
Oleh karena itu, kepedulian kita setelah digembleng dalam bulan Ramadan ini, maka harus berkelanjutan. Kita harus peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga kita. Kita lihat, biarin sedikit, istilahnya enggak seperti bulan Ramadan, tapi kita bisa lakukan dengan kontinu, istiqamah namanya. Kemudian kesempatan kita di bulan Ramadan, kita bisa mendengarkan arahan-arahan pencerahan dan sebagainya. Di bulan-bulan selain Ramadan, kita juga harus berupaya mencari penyegaran iman kita. Sebab iman itu yazidu wa yanqus. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Yazidul imanu bi ziyadatil amalin salih. Pertambahan iman itu diprediksi dengan bertambahnya amal-amal saleh. Kalau andai kata kita terus turun semangat kita di luar Ramadan, kita khawatirkan pada akhirnya betul hilang, naudzubillah. Tapi kita harus terus menjaga. Dengan apa? Dengan mencari pencerahan. Alhamdulillah di sini ya banyak kegiatan. Kita bisa ikuti di masjid-masjid lain juga banyak kegiatan kita bisa ikuti supaya kita punya iman tambah segar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai iman kita manakala masih melekat pada dada kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi iman tuh ya bukan dilihat bulan Ramadan aja, harus terus dibawa dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, kita tetap bersyahadat la ilaha illallah, nanti Allah kirimkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu memesankan kepada dia untuk jangan takut, jangan gusar, jangan sedih. Sebab apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat itu, kamilah yang menolong Anda, yang menemani Anda, yang menjadi kawan baik Anda di dunia dan di akhirat. Dunia boleh tinggalkan dan Allah yang atur semuanya, dan di akhirat dipandu sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan semangat untuk kita menjaganya keistiqomahan itu dan berusaha menyegarkan iman kita sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2 hari atau 3 hari termasuk sekarang ini kita bisa memanfaatkan waktu-waktu dan menit-menit yang berharga ini dengan kebaikan. Sebab kalau andai kata huruf matahari di hari Selasa itu sudah nggak ada lagi yang namanya Ramadan, sudah berganti dengan bulan Syawal, hitungannya akan lain lagi. Makanya kalau hitungannya masih istimewa, kita gunakan secermat mungkin. Jangan ada waktu yang kita lewatkan, ya. Dengan ada jam-jam yang
kita lalui kecuali kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mendapatkan keuntungan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimatikannya kecuali kita di dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.